Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat peci dengan satu warna seperti ini. Ini memakai teknik mozaik tetapi hanya menggunakan satu warna saja. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Saksikan video ini sampai habis ya. Untuk tinggi pecinya ini 15 cm, sedangkan kelilingnya bisa muat di kepala dengan ukuran 54 cm. Nah, untuk bagian-bagian pecinya, teman-teman bisa lihat ini. Bagian atasnya saya memakai DC polos tapi dengan kelipatan 14. Cara pembuatannya sama dengan video part A yang ini, tapi video ini kelipatan 12. Teman-teman tinggal ubah R1-nya isinya 14 ya, supaya nanti sama. Jadi di sini nanti 14 DC. Nanti buat sampai 10 baris. Di 10 baris ini round terakhir part A akan berjumlah 140 DC dan diameternya sekitar 15 atau 16,5 cm. Nanti kita ukur ya. Kita ukur lagi. Oke, untuk badan pecinya motifnya seperti ini. Ini menggunakan teknik mozaik tapi dengan satu warna saja. Diagram yang digunakan yang ini teman-teman ya. Silakan di screenshot dulu. Nanti silakan juga teman-teman perhatikan pola tulis yang saya berikan setiap baris pembuatannya. Berikut adalah bahan, alat, dan istilah yang saya gunakan di dalam project kali ini. Baiklah teman-teman, ini adalah bagian part A yang sudah saya buat. Ini menggunakan kelipatan 14. Kemudian diameternya sekitar 16 cm. Saya berhenti pada baris ke-10 dengan total round akhir ini 140 DC. Kita pakai motif yang kelipatannya 10. Jadi dengan part A yang 140 bisa dibagi 10, tidak akan terpotong motifnya. Kita mulai saja ya. Untuk bagian R1-nya, R1 pada diagram itu adalah round akhir dari part A. Jadi sekarang yang kita kerjakan adalah R2. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah chain 1 kita buat SC back loop. SC back loop tidak dibuat dari depan tapi dari atas seperti ini. Nah, ini SC back loop. Kita buat satu SC back loop di setiap lubang stitch. Teman-teman bisa selesaikan dulu berkeliling, stabilkan SC back loopnya ya. Di akhir round nanti kita akan buat slip stitch. Untuk mozaik yang kali ini kita akan gunakan slip stitch setiap akhir round. Tapi tolong teman-teman perhatikan cara slip stitchnya supaya nanti motif mozaiknya rapi. Nah, ini kita slip stitchnya bukan dari front loop depan ya, tapi pada back loop. Nah, ini bedanya. Kalau kemarin tidak pakai slip stitch, muter aja kan. Sekarang kita gunakan slip stitch dan saya udah buktiin memang lebih rapi. Oke, slip stitch pada back loop, masukkan pada loop yang ada di hakpen, kemudian chain 1. Lalu teman-teman tusuk lagi hakpennya di jejak slip stitch yang ini tadi. Kemudian tusuk hakpen dari depan. Jadi melewati kedua loop ya, seperti kita membuat SC biasa gitu. Nah, ini bawa benangnya lewati loop yang tempat slip stitch, buat SC. Bisa? Nah, nanti front loop yang terlihat dari bekas loop slip stitch ini akan menjadi front loop pengganti dari SC tempat kita membuat stitch tadi. Teman-teman bisa ulangi sendiri ya videonya yang tadi pembuatan slip stitchnya. Nanti di setiap round tetap akan saya contohkan untuk slip stitchnya ini. Baik, untuk R3 kita akan buat 9 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop.
Untuk front loopnya kita ambil yang kedua dari atas. Nah, yang ini tusuk dari bawah, kait benangnya, keluarkan, buat DC seperti biasa. Mudah kan? Nah, ini untuk satu kali rumusnya udah. Kita akan lanjutkan lagi membuat 9 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. Ingat, front loop yang diambil yang kedua dari atas. Oke, ini sudah selesai 2 kali pengulangan. Untuk satu kali rumusnya, teman-teman bisa gunakan peniti penanda tiap hitungan ke-10 supaya nanti tidak keliru dalam mengulangi rumusnya. Silakan diulangi sesuai pola tulis sampai berkeliling. Ini sudah di akhir round, kita buat 1 DC front loop. Oke, nah ini kita slip stitch. Perhatikan cara slip stitchnya karena ini nanti untuk membuat DC front loop. Ya, tadi SC back loop, sekarang slip stitch untuk DC front loop. Sama slip stitchnya pada bagian back loop. Chain 1. Setelah itu langsung gulung benangnya dan kita akan buat DC front loop, mengaitnya di front loop yang ini. Nah, ini teman-teman ya, dia mepet banget yang ini. Nah, sisa dari slip stitch sebelumnya, bukan yang di sini, yang ini ya, yang di sebelah kanan. Nah, yang ini. Di sini kita buat DC front loopnya ya. Oke, dia ada bentuknya kayak segitiga berurutan begitu. Nah, dia yang sebelah kanan. Oke, chain 1, gulung benang, kita ke front loop yang kanan ini. Untuk mengait front loopnya memang agak sulit, tapi ini bisa dilakukan kok, nggak sesulit gimana gitu, enggak ya, buat DC. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi membuat SC back loop sebanyak 7 SC back loop. 3, 4, 5, 6, 7 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. Nah, yang di sini front loop kedua dari atas. Kemudian 1 SC back loop. Nah, ini untuk satu kali rumusnya. Hitung dulu stitchnya sudah lengkap atau belum, 10. Kalau sudah, tandai dengan peniti penanda. Lalu kita ulangi lagi rumus yang tadi. 1 DC front loop, 7 SC back loop, 1, 2, 3, 7. 1 DC front loop, 1 SC back loop. Oke, nanti yang akan terlihat seperti ini teman-teman motifnya nih. Ada DC yang berbentuk seperti V. Bisa ya, lanjutkan berkeliling. Di akhir round setelah 1 SC back loop, kita slip stitch lagi. Slip stitch pada back loop yang ini. Tarik, slip stitch. Chain 1, kemudian masuk lagi hakpennya ke tempat slip stitch tadi. Nah, ke yang ini ya. Kemudian tusuk dari depan DC melewati 2 helai benang. Tarik keluar dari tempat slip stitch. SC. Oke, ini 1 SC back loop. Kemudian kita buat DC front loop. Lanjutkan membuat 5 SC back loop. 1, 2, 3, 4, 5. 1 DC front loop. 2 SC back loop. 1, 2. Nah, ini sudah cukup hitungan
Satu kali rumus udah, kita beri peniti penanda, kemudian ulangi lagi seperti rumus yang pola tulisnya. 1 SC back loop, 1 DC front loop, 5 SC back loop, 2, 3, 4, 5, lalu 1 DC front loop, kemudian 2 SC back loop. Nah, ini sudah selesai pengulangannya. Seperti ini motifnya ya. Oke, bisa dilanjutkan berkeliling. Di akhir R5 setelah 2 SC back loop, kita akan slip stitch. Slip stitch di atas back loop yang SC pertama di sini. Tarik benang lewati loop slip stitch, chain 1. Karena di R6 awalnya kita akan membuat SC back loop, maka cara slip stitchnya yang ini. Kita tarik benang lewati tempat slip stitch, lalu buat SC back loop. Oke, kita lanjutkan ya. 1 SC back loop lagi, kemudian 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1, 2, 3, 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1, 2, 3. Ini untuk 1 kali rumus 2, 4, 6, 8, 10 pas ya. Kita beri peniti penanda. Setelah itu kita ulangi lagi 2 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop, 3 SC back loop. Pengulangan rumusnya sudah selesai, nanti motifnya terlihat seperti ini. Ini SC back loop terakhir, kita akan slip stitch pada bagian back loop SC pertama. Bukan di depan ya, tapi ambil back loopnya, lewati, tarik benang, tempat slip stitch, chain 1. Kita akan ulangi lagi memasukkan hakpen ke tempat slip stitch tadi, tapi tusuk dari depan. Lewati, buat SC. Lanjut ke R7. Setelah 1 SC back loop, tambahkan lagi 2 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. 1 SC back loop. 1 DC front loop. 4 SC back loop. Untuk 1 kali rumusnya sudah, kita beri peniti penanda. Kita ulangi lagi pembuatannya. 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 4 SC back loop. Tampilan motifnya nanti jadi seperti ini. Oke, silakan diulangi. Di akhiron SC back loop terakhir sudah, ini kita slip stitch.
di back loop, tarik benang chain 1, kemudian ulangi lagi, masuk ke dalam benang slip stitch, kita tusuk dari depan SC, masukkan benang yang ditarik, lewati tempat loop slip stitch, buat SC back loop. R8 ini kita mulai dengan 4 SC back loop. 1 SC back loop sudah, kita tambahkan lagi 3 SC back loopnya ya. Setelah itu kita lanjutkan membuat 1 DC front loop, kemudian 5 SC back loop. Untuk 1 kali rumusnya ini sudah bisa diberikan peniti penanda dulu. Lalu kita ulangi lagi pembuatannya seperti di awal. Kita buat dulu 4 SC back loop. Satu DC front loop. 5 SC back loop. Kalau sudah diulangi nanti motifnya seperti ini, teman-teman silakan ulangi berkeliling. 1 SC back loop, kita slip stitch di belakang back loop lagi seperti tadi. Nah, untuk motif intinya sudah selesai teman-teman. Jadi nanti ke R9 sampai R18 kita tinggal mengulangi baris-baris yang sebelumnya. Berikut saya tampilkan foto pengerjaan dan pola tulisnya. Teman-teman silakan ikuti dan perhatikan motif yang muncul. Kita akan jumpa nanti di R18. Kita sudah di akhir R18 SC back loop, lalu kita slip stitch yang biasa aja teman-teman ya, karena ini udah selesai untuk motifnya. Ini tingginya sekitar 6,5 cm. Kita sudah cukup untuk motifnya. Lanjut ke bagian list pecinya. Untuk list pecinya ini chain 1, kita buat sederhana aja, hanya dengan membuat 1 SC berkeliling. Untuk list pecinya ini teman-teman bisa membuatnya 3 hingga 5 baris. Sama caranya, 1 SC di setiap lubang dan diakhiri dengan slip stitch biasa ya. Oke, silakan diteruskan. Kalau saya di video ini membuatnya 3 baris saja. Nah, di sini kalau sudah selesai tinggal chain 1, kemudian potong benangnya. Teman-teman silakan rapikan benangnya ke bagian dalam peci dengan menggunakan jarum sulam seperti biasanya. Baiklah teman-teman, demikianlah tutorial peci motif timbul kita hari ini dengan teknik mozaiknya. Bagaimana? Sudah dapat kira-kira inspirasi motif yang lain yang bisa teman-teman buat dengan cara ini? Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu di video selanjutnya ya. Maaf jika videonya masih banyak sekali kekurangannya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.